Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula, Ibu Dr. Insinyur Novi Marlina ST MT. Yang terhormat, Kaprodi Teknik Informatika Unisula, Bapak Andiriansyah STMkom. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Mailan Arsanti SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Oke, kita di sini akan melaksanakan webinar series dengan tema ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Lalu, apa saja macam-macamnya? Itu nanti akan dibahas semua oleh kedua pemateri kita, yaitu Mas Muhammad Sutrisno dan Mas Ahmad Jalaluddin. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak pemaparan dari kedua pemateri tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah lama digunakan oleh rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya, tidak banyak orang yang dapat mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di zaman yang modern ini, bahkan terdapat bahasa gaul yang sering dipakai oleh remaja. Padahal apabila ditelaah lebih dalam bahasa yang remaja gunakan, itu tidak sesuai dengan EYD ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, melainkan menyimpang jauh dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar sehingga identitas sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Yang kedua, apa saja macam-macam ragam bahasa. Kemudian dari rumusan masalah tersebut akan dijelaskan mulai data-data yang kami kumpulkan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa diantaranya faktor budaya atau letak geografis, faktor ilmu pengetahuan, faktor sejarah. Kemudian macam-macam ragam bahasa antara lain ragam bahasa berdasarkan media, ragam bahasa berdasarkan cara pandang tutur, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa berdasarkan wacana, dan ragam bahasa berdasarkan hubungan antar pembicara. Kemudian macam-macam ragam bahasa akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Jalaluddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa itu ada 5. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang tutur, yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan, yang keempat berdasarkan wacana, dan yang kelima berdasarkan hubungan antara pembicara. Yang pertama kita bahas adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media ini dibagi menjadi ragam bahasa secara lisan dan ragam bahasa secara tulis. Ragam bahasa lisan ini merupakan ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerak tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk komunikasi yang dilakukan. Ragam lisan dapat kita temui misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan. Dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar
Misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non formal lainnya. Ragam lisan antara lain meliputi yang pertama ragam bahasa percakapan, yang kedua ragam bahasa pidato, yang ketiga ragam bahasa kuliah, dan yang keempat ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu memerlukan orang kedua teman bicara, yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Berlangsung cepat. Yang keempat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang kelima, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ya. Yang pertama tadi ragam secara lisan, yang kedua ragam secara tulis. Ragam tulis adalah merupakan bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Dalam penggunaan ragam bahasa tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian. Ya. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ragam tulis yang antara lain meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Sedangkan ciri-ciri dari ragam tulis yaitu yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, yang kedua tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, yang ketiga harus memperhatikan unsur gramatikal, yang keempat berlangsung lambat, kelima selalu memakai alat bantu, yang keenam kesalahan tidak dapat berlangsung dikoreksi, dan yang terakhir tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang dan cara penutur. Ya. Berdasarkan cara pandang atau penutur, ya, terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar atau pendidikan, dan sikap penutur. Ya. Ragam daerah dikenal dengan nama logat atau dialek. Ya, yang pertama ragam dialek atau ragam daerah. Dialek dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama regional. Ya, dialek regional merupakan suatu rupa-rupa bahasa yang digunakan di daerah tertentu, sehingga ia membedakan bahasa yang digunakan di suatu daerah dengan bahasa yang digunakan di daerah yang lain, meski mereka berasal dari aneka bahasa. Oleh karena itu dikenallah seseorang seperti bahasa Melayu, ya, dialek Ambon, dialek Jakarta atau yang biasa dikenal sebagai bahasa Betawi, kemudian bahasa Melayu yang dialek Medan, ya. Kemudian yang kedua, dialek sosial, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu atau yang menandai tingkat masyarakat tertentu. Contohnya dialek wanita dan dialek remaja, ya, sesimpel itu. Kemudian yang ketiga, dialek temporal. Dialek temporal itu digunakan hanya pada kurun waktu tertentu. Kemudian yang keempat, idiolek. Ya, apa itu idiolek? Yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Ya, meskipun kita semua berbahasa Indonesia, kita masing-masing memiliki ciri-ciri khas pribadi dalam pelafalan, tata bahasa, atau pilihan dan kekayaan kata kita sendiri. Yang kedua, ya, tadi ragam dialek atau ragam daerah. Kemudian yang kedua, ragam pendidikan.
Jadi ragam pendidikan terdiri atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang oleh penuturnya dipandang sebagai ragam yang baik. Ragam ini biasanya dipakai di kalangan orang-orang terdidik, karya ilmiah, suasana resmi atau surat resmi, ya seperti itu. Kemudian ciri dari ragam bahasa baku apa aja? Yang pertama, kemantapan dinamis. Yang kedua, kecendikiaan. Yang keempat, keseragaman kaidah. Kemudian ciri-ciri struktur dari bahasa Indonesia baku, yang pertama lengkap secara morfologis, kemudian lengkap secara struktur, penggunaan jenis kata diksi yang tepat, yang keempat penggunaan kalimat yang efektif, dan yang terakhir keparalelan atau kesejajaran. Kemudian ragam bahasa tidak baku yaitu ragam bahasa yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa tidak baku biasanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena ragam tidak baku tidak digunakan dalam situasi yang formal. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Sedangkan yang keempat adalah ragam bahasa berdasarkan wacana yang terdiri dari ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah ini bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, kemudian ceramah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kemudian ragam populer sendiri yaitu bahasa yang digunakan dalam tulisan sehari-hari dan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara, ya dibedakan menurut akrab tidaknya seseorang yang berbicara. Yang pertama itu adalah ragam bahasa secara resmi, yang kedua ragam bahasa secara akrab, yang ketiga ragam bahasa agak resmi, dan yang terakhir ragam bahasa secara santai. Ya itulah tadi ragam beberapa macam dari ragam bahasa. Selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Saifur Rahman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Muhammad Sutrisno dan Mas Ahmad Jalaluddin atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keberagaman bahasa diantaranya 1. Faktor budaya atau letak geografis. 2. Faktor ilmu pengetahuan. 3. Faktor sejarah. Dan dalam keberagamannya, ragam bahasa dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, yaitu ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam daerah. Yang kedua, ragam pendidikan. Yang ketiga, sikap penutur atau dikenal dengan langgam atau gaya. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ada ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan wacana. Ada ragam ilmiah dan ragam populer. Dan yang terakhir, ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara. Ada ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai. Nah, itu tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kami. Saya Ahmad Saifur Rahman selaku moderator dan juga mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.